Berita Bollywood yang heboh yang terjadi sepekan ini. Kayaknya Mimin sudah lama ya tidak menggali informasi-informasi terbaru Bollywood. Kali ini Mimin akan hadirkan beberapa informasi terbaru yang lebih gelap dan tidak kamu sangka-sangka. Langsung saja kita ke informasi selengkapnya berikut ini. Kita ke informasi pertama, datang dari seorang bernama Muzammil Ibrahim yang mengaku pacar sebelum sukses dari Deepika Padukone. Muzammil Ibrahim ini adalah pria yang memenangkan salah satu kontes pencarian bakat model India pada tahun 2003. Pada saat itu usianya masih 17 tahun dan katanya Deepika adalah orang pertama yang ia temui di Mumbai. Mereka menjalin hubungan selama 2 tahun. Ibrahim sudah menjadi bintang saat itu dengan beberapa film, juga beberapa proyek modeling besar, sementara Deepika masih model biasa katanya. Menurut pengakuan Muzammil Ibrahim ini, Deepika sempat mengajukan lamaran, tetapi si Ibrahim menolaknya. "Aku memilih meninggalkan Deepika," kata Ibrahim. Gak logik sih menurut Mimin guys, Deepika tidak mungkin mau tertarik dengan pria yang tidak begitu terkenal di industri film ya. Kita jujur saja, Deepika tidak ada harga dirinya saat bersama Ranbir Kapoor. Demi apa? Itu demi karir dia aman sebagai aktris di Bollywood. Sementara Muzammil Ibrahim, hanya pengakuannya saja dia sudah menjadi bintang besar saat bertemu Deepika, tetapi di antara beberapa filmnya kita tidak pernah mendengar salah satu yang populer di antaranya. Lanjut kata Muzammil Ibrahim, dalam pengakuannya dia biasa masih kontek-kontekan dengan Deepika sebelum ia menikah dengan Ranveer Singh. Apakah dia menyesal memutuskan Deepika? Kata Ibrahim, tidak, saya pria yang tangguh. Hal yang paling diingat dari Muzammil Ibrahim saat kencan dengan Deepika ialah di tengah hujan keduanya naik becak bareng katanya. Ya sudah, lu kenang dah tuh masa lalumu Ibrahim, biarkan Deepika tenang dengan kehidupannya sekarang dengan putrinya ya. Ada berita dari Sara Ali Khan yang cemburu sangat kepada Alia Bhatt. Jadi ceritanya Sara ini cemburu kepada Alia Bhatt karena prestasi juga kehidupan bahagianya. Dalam wawancaranya Sara mengatakan kalau dia iri kepada Alia Bhatt karena mendapatkan penghargaan nasional, menikah dan punya anak pula. Ketika Alia mendapatkan penghargaan nasional, kata Sara, saya seperti ya Tuhan, dia mendapatkannya, dia juga punya anak, hidupnya sudah ditakdirkan dengan baik katanya. Namun saya tidak tahu apa yang dilalui untuk mendapatkannya. Ya yang pasti Alia bekerja dengan sangat keras ya Mbak Sara, dia tidak pernah overacting di setiap film-filmnya. Oh ya, BTW mengenai Sara, aktris ini sepertinya susah untuk bersaing dengan beberapa anak-anak bintang lainnya nih. Satu-satunya proyek yang ia bintangi saat ini adalah bersama Aditya Roy Kapoor dan tidak terdengar film apa selanjutnya dari Sara. Apakah benar rumor yang mengatakan kalau Sara akan menikah setelah film terakhirnya itu dirilis? Kalau benar sepertinya Sara terlalu terburu-buru untuk menikah ya, di saat dia belum punya prestasi apa-apa yang bisa dibanggakan. Ia belum mendapatkan Filmfare aktris terbaiknya ataupun National Awards-nya, lalu akan menikah dan membuat karirnya akan menjadi lebih susah ke depannya. Meski itu adalah pilihan yang tepat sih guys, menikah lebih baik daripada mengejar karir yang tidak ada habisnya. Contohnya seperti Shraddha Kapoor yang maju mundur terhadap pernikahannya. Nah guys, kalian sudah lihat belum insiden Presiden Prancis ditampar oleh istrinya di pesawat? Kejadian ini hampir mirip yang terjadi dengan Shah Rukh Khan dan Gauri. Ini bukan informasi terbaru sih, tetapi lagi muncul kembali di beranda Instagram, di mana terlihat Shah Rukh Khan dan Gauri bertengkar di depan umum. Akar masalahnya ketika Shah Rukh Khan selesai dari sebuah event di Dhirubhai Ambani School, dia terburu-buru lalu mendorong Gauri untuk masuk ke mobilnya secepatnya. Namun Gauri yang tersandung dan hampir terjatuh merasa Shah Rukh Khan terlalu kasar kepadanya. Ia lalu berbalik arah dan mengomeli Shah Rukh Khan karena mendorong-dorongnya. Kejadian seperti ini sebenarnya mungkin baru pertama kalinya terjadi antara Shah Rukh Khan dan Gauri ya. Mengingat Shah Rukh Khan adalah pria yang sangat menghormati wanita, yang ada biasanya dia kemana-mana menenteng sari istrinya agar tidak keinjaknya. Dan untuk kejadian ini belum jelas apa sebenarnya masalah keduanya sehingga ada cekcok yang terjadi di depan umum itu.
Ya sebenarnya sih itu normal bagi pasangan yang sudah menikah ya guys. Baru pertama kalinya juga Mimin melihat wajah kesal di Gauri. Berarti si Gauri saat itu benar-benar tidak nyaman karena hampir terjatuh. Mungkin saja ia sakit dan dia merasa Shah Rukh Khan adalah penyebabnya. Makanya ia marah-marah dan terlihat tidak terkontrol di depan umum. Kita ke berita selanjutnya, ada film terbaru dari Kajol yang katanya efeknya jauh lebih baik daripada War 2 punya Hrithik Roshan. Ya guys, Kajol akan merilis film terbaru yang berjudul Ma. Untuk pertama kalinya ia bermain film dalam genre horor. Film Ma ini adalah sebenarnya bagian dari film Ajay Devgan sebelumnya yang berjudul Syaitan yang laku keras itu. Ajay berusaha untuk membuat film Syaitan Universe dengan menghadirkan Kajol sebagai salah satu dari konsep horor yang berkesinambungan dengan cerita filmnya. Terlihat dari pemeran Syaitan, Erma Davan juga hadir di film Kajol Ma tersebut. Bagi yang belum tahu, Kajol akan berperan sebagai ibu yang menjelma menjadi setan yang populer di India yang disebut Kali supaya ia bisa mengakhiri kutukan setan. Dijadwalkan tayang pada 27 Juni 2025 dan diproduksi oleh PH Ajay Devgan sendiri bersama Jio Studio. Sementara itu di sisi lain War 2 telah memberikan kita trailer yang sangat-sangat memacu adrenalin. Namun kata beberapa netizen, ada beberapa adegan yang terkesan seperti mengulang dari film-film aksi khas Sid Anand sebelumnya. Termasuk Kiara yang memakai bikini-bikini itu. Tapi mungkin saja karena yang membuatnya adalah orang yang sama ya guys. Namun satu hal yang disesalkan oleh netizen, kenapa efek CGI-nya masih terlihat cukup murahan dibandingkan dengan film Kajol Ma katanya. Apakah Yasraj Films tidak mau terlalu membuang-buang biaya untuk War 2? BTW War 2 akan hadir 17 Agustus 2025. Kita ke Dino Morea, aktor tampan ini terkena kasus pencucian uang nih teman-teman. Tapi bukan karena memeras dokter kecantikan ya, melainkan permasalahannya ada pada pengerjaan drainase di Mumbai untuk mengatasi banjir. Jadi ceritanya seperti ini guys, unit pelanggaran ekonomi kepolisian Mumbai lagi meneliti sejumlah dana besar yang dialokasikan kepada pembersihan Sungai Miti yang diduga dikorupsi sejak tahun 2005 karena tidak ada pekerjaan yang efektif. Polisi telah mendakwa 13 orang termasuk seseorang yang bernama Ketan Kadam yang menyeret Dino Morea dan saudaranya ke dalam kasus ini. Karena didapati bahwa Dino dan saudaranya tersebut seringkali menelpon dengan orang itu yang terlibat dalam pengadaan mesin penggaruk lumpur. Dino dan saudaranya sudah dipanggil ke kantor polisi dan diperiksa selama 8 jam lebih. Semoga saja Dino tidak terkait dengan kasus ini teman-teman, karena ancaman penjaranya nggak main-main loh. Ada cerita dari seorang Amir Khan yang terkesan licik dan hanya mementingkan diri sendiri nih teman-teman. Jadi dalam sebuah interviewnya baru-baru ini, Amir Khan mengatakan kalau ia membuat film bukan karena ingin meluncurkan aktor baru, tapi hanya ingin membuat satu film itu saja. Seperti misalnya film Lapata Ladies, tidak ada aktor besar di dalamnya, juga aktor yang berpengalaman. Karena tujuan Amir Khan memang hanya untuk membuat film dengan tema pernikahan yang tertukar karena adat kerudung pengantin baru yang tidak boleh dibuka. Kata Amir Khan, saya tidak tertarik untuk memberikan orang-orang kesempatan untuk berada di Bollywood. Saya hanya membuat film saya sendiri. Jadi maksudnya gini loh guys, apapun film yang dibuat Amir Khan itu tujuannya untuk tidak mempromosikan artis-artis baru ya. Tidak seperti Salman Khan yang sering membawa anak-anak bintang ke filmnya untuk dipromosikan jadi artis baru. Kalau Amir Khan membuat film itu hanya karena ia tertarik untuk membuat cerita saja seperti itu teman-teman. Baru-baru ini juga Amir Khan mengatakan bahwa Gauri pacarnya membuatnya yakin kembali menikah di usia 60 tahun, di mana itu adalah hal yang tidak mustahil. Sebelumnya Amir Khan mengatakan ia tidak akan menikah di usia 60 tahun, tetapi karena cinta barunya kepada Gauri, meyakinkannya untuk bisa menikah di usianya saat ini. Ia menggambarkan Gauri sahabat lamanya sebagai menghadirkan ketenangan, persahabatan, juga harapan baru. Amir Khan kalau ngomong kok tidak pernah memikirkan hati dua istri sebelumnya ya. Ya udah sono menikah Gi supaya selesai perkara ya Pak Amir.
Ditinggal menikah oleh kekasihnya yang bersama selama 4 tahun dengannya, kini Tara Sutaria dikatakan dekat dengan aktor baru ini. Menurut laporan terbaru dari E-Times, Tara Sutaria tengah menjalin hubungan asmara dengan Fir Paharia. Fir yang pernah berpacaran dengan Sara Ali Khan di masa lalu dan juga memulai debutnya di Bollywood tahun ini dengan film Skyforce. Menurut laporan E-Times, seorang sumber yang dekat dengan pasangan tersebut mengklaim bahwa keduanya telah berpacaran selama hampir 2 bulan dan sering pergi berkencan. Apa yang Mimin bisa bilang ya, semoga saja ini bukan taktik promosi film lagi ya. Karena kita seperti sudah muak dengan berita-berita percintaan artis Bollywood, tetapi mereka putus setelah film mereka juga dirilis. Beberapa hari yang lalu, Tara Sutaria bersama teman-teman perempuannya terlihat meninggalkan sebuah resto dan diikuti oleh Fir Paharia yang semakin diduga benar-benar keduanya menjalin hubungan yang cukup dekat. Sebelumnya, keduanya sempat berjalan di panggung Lakme Fashion Week pada bulan Maret 2025 tahun ini. Sepertinya dari sanalah kisah cinta mereka dimulai. Lagian tidak ada yang cukup heboh dengan berita pacaran kedua aktor ini sebenarnya. Karena di satu sisi Tara Sutaria sudah kehilangan pamornya, sementara Fir Paharia adalah aktor baru yang tidak begitu menarik perhatian banyak orang. Jadi Mimin bisa simpulkan ini hanyalah taktik promosi agar kedua aktor muda ini kembali lagi mencuat di beranda Bollywood. Kemarin kita baru saja membahas rahasia gelap Anushka Sharma dan suaminya Virat Kohli kalau keduanya tidak dekat dengan keluarga mertua masing-masing. Dan sekarang sudah ada klarifikasi dari adik ipar Anushka Sharma tentang bagaimana hubungan mereka yang dianggap dingin itu. Kemarin saat tim kriket Virat Kohli mengangkat trofi Liga Kriket 2025, saudara perempuan Virat, Bhavana Kohli Dhingra, mengunggah ucapan selamat di Instagram. Ucapan emosionalnya berisi ucapan terima kasih kepada jutaan penggemar dan Tuhan sambil menyebut saudaranya Virat sebagai orang pilihan Tuhan. Di tengah tangisan kebahagiaan itu, sebuah komentar negatif muncul dan menarik perhatiannya. Seorang netizen mempertanyakan hubungan saudara perempuan Virat itu dengan Virat sendiri juga Anushka Sharma. Mengapa dia tidak pernah menyebut Anda dalam pidato apapun atau bahkan tidak menyukai postingan Anda? Tanya netizen itu kepada ipar Anushka Sharma. Kata Bhavana Kohli, semoga Tuhan memberimu kesabaran untuk memahami bahwa cinta bisa ada dalam banyak cara, yang tidak selalu ditunjukkan kepada dunia, tetapi tetap ada, seperti cinta kepada yang maha kuasa, ungkapnya. Ya benar sih guys, memang tidak perlu ditunjukkan rasa cinta itu, tapi aneh saja kan kalau orang terdekat kita bahkan tidak pernah menyebut-nyebut nama kita atau contoh kecilnya memberikan like di Instagram ya. Virat Anushka mungkin sudah terlalu dalam pada dunia mereka sendiri, sehingga lupa pada orang-orang sekitarnya termasuk keluarganya tersebut. Kita ke Samantha Ruth Prabu. Melihat orang ini di video pasti kamu tidak bakal menyangka kalau dia adalah si Samantha yang polos itu. Kemarin saat ia menghadiri acara Vogue, penggemar dibuat terheran-heran dengan Samantha yang tiba-tiba tidak seperti yang dulu. Badannya sangat kurus kering sehingga banyak yang mengira kalau dia bukan Samantha. Mimin pun lama memperhatikan apakah aktris ini benar Samantha atau bukan, soalnya wajahnya sangat berbeda sekali dari yang dulu. Ada apa dengan Samantha ya? Kenapa tiba-tiba perubahan drastis terjadi pada tubuhnya juga wajahnya? Sepertinya aktris yang satu ini dibuat sangat menderita setelah perceraiannya dengan Naga. Setelah kemarin ia sakit yang membuat wajahnya menghitam, sekarang ia tampil dengan postur dan wajah yang benar-benar bukan Samantha lagi. Pada tahun 2024, Samantha yang menderita penyakit autoimun yang disebut myositis mengungkapkan bahwa ia menjalani diet anti peradangan yang ketat sebagai respon terhadap orang-orang yang mengomentari penurunan berat badannya yang drastis itu. Walaupun ada diet ketat karena satu penyakit, itu tidak mengartikan ciri khas Samantha bisa hilang begitu saja ya teman-teman. Sekarang ini entah apakah itu kehilangan berat badan yang drastis ataukah dia melakukan operasi plastik di wajahnya. Mimin sih berharap Samantha baik-baik saja dan tidak mencoba menjadi orang lain karena beban perceraiannya. Housefull 5, film terbaru Akshay Kumar, kini sudah tayang di bioskop dan yang menarik film ini sukses besar dengan pembuka 22 crore hari pertama.
menjadi film tertinggi pembuka ketiga setelah Java dan Sikandar tahun 2025 ini. Memiliki 5.000 layar di seluruh negeri, menjadikannya salah satu film dengan rilis terbesar di Bollywood. Dipimpin oleh Akshay Kumar, film ini memiliki pemeran yang solid dengan total 30 lebih aktor, termasuk beberapa nama besar di antaranya. Sekali lagi, Akshay Kumar membuktikan bahwa untuk berhasil, seseorang itu tidak boleh mendengarkan kata-kata buruk dari orang sekitarnya. Beberapa kali Akshay Kumar sejak Suryavanshi 2022 selalu diminta untuk berhenti berakting dan mengambil istirahat dulu karena banyak filmnya yang gagal. Tetapi dia tidak menghiraukan kata-kata tersebut dan akhirnya sudah 2 kali berturut-turut ia sukses besar dengan filmnya tahun ini. Kemarin Skyforce dan sekarang adalah Housefull bagian kelima. Mimin sudah bisa tebak Housefull bagian kelima ini bakal sukses karena lagu pertamanya yang rilis Lal Pari sangat booming di India sana dan juga cukup enak didengarkan. Biasanya si lagu yang rilis duluan dan mendapatkan banyak pendengar di YouTube, pasti filmnya juga akan ikut berhasil. Nah, sekian informasi terbaru kita kali ini guys. Nanti Mimin kabarin kalau ada informasi terbaru dari Bollywood lagi ya.